Dan yang sesungguhnya membuat kita muda atau tua itu bukan usia. Muda atau tua itu pandangan. Kalau yang dibahas adalah masa lalu, maka dia sudah tua. Kalau yang dibahas itu masa depan, dia masih muda. Jadi kalau kami membahas tentang peran masa lalu, kami sudah tua alumninya. Tapi kalau yang dibahas masa depan, maka alumni kami tetap masih muda. Bersama kita bangkit. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Kongres Nasional para demonstrasi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Presiden Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, saya panggilnya Bung Fahri biar tetap muda, karena kalau alumni kami itu harus selalu muda. Bung Fahri dan juga moderator Bung Yanwardi Syukur. Yang saya hormati juga Bang Basoroh yang tadi barusan saya mendengarkan sedikit-sedikit yang disampaikan oleh Bung Fahri dan Bung Ahmad Basoroh, dan alhamdulillah bisa sampai pas di sini. Saya hormati semuanya, para hadirin baik yang mengikuti melalui Zoom dan juga yang hadir langsung di tempat ini. Pertama, selamat atas kongres kedua, dan kami ini punya catatan sejarah yang tidak bisa hilang di dalam transformasi Republik ini. Kami menjadi unsur yang amat penting ketika Indonesia melakukan reformasi di tahun 97-98. Dan periode itu adalah periode yang sekarang kita lihat buahnya. Jadi saya ingin sampaikan selamat pada teman-teman para alumni, karena alumni ini adalah mereka-mereka yang dulu terlibat. Tapi juga konsekuensinya adalah menengok ke arah depan. Kita punya kecenderungan ketika berbicara tentang peran para alumni, menengok ketika dulu kita bergerak, ketika dulu kita beraktivitas. Dan yang sesungguhnya membuat kita muda atau tua itu bukan usia. Muda atau tua itu pandangan. Kalau yang dibahas adalah masa lalu, maka dia sudah tua. Kalau yang dibahas itu masa depan, dia masih muda. Jadi kalau kami membahas tentang peran masa lalu, kami sudah tua alumninya. Tapi kalau yang dibahas masa depan, maka alumni kami tetap masih muda. Jadi tadi Bang Fahri bicara ke depan, artinya masih muda terus. Dan kalau orang yang dibahas adalah masa lalunya, dia tua. Kalau yang dibahas masa depannya, insya Allah masih muda, berapapun hitungan tahun biologisnya. Nah, kaitan dengan ini, teman-teman semua, para peserta Kongres Keluarga Alumni, izinkan kami juga ingin meneruskan apa yang tadi sudah dipercakapkan. Walaupun tema yang dituliskan secara eksplisit buat saya ini pemerintah daerah, Pak. Mungkin karena lagi tugas ngurusin daerah gitu. Jadi pemerintah daerah, tapi nanti saya masuk pada urusan pemerintah daerah. Pertama adalah begini, Mas sekalian. Kita sudah melewati perjalanan kebangsaan ini cukup panjang. Perjalanan kenegaraan 76 tahun. Tapi menjadi Indonesia itu prosesnya panjang. Dan ketika diputuskan untuk menjadi sebuah bangsa, maka di situ terjadi proses persenyawaan antar unsur, membentuk entitas baru yang disebut dengan Indonesia. Ini berbeda dengan sekedar perkumpulan suku bangsa. Yang terjadi di tempat ini persenyawaan suku bangsa. Jadi unsur hidrogen dan unsur oksigen ketika bersenyawa menjadi H2O, dia bukan lagi hidrogen, bukan lagi oksigen, tapi dia air. Dan ini adalah persenyawaan yang terjadi di kita. Ini yang terjadi di bangsa kita.
Dan kita menyaksikan proses persamaan itu makin kuat, ditopang dengan bahasa. Bapak Ibu sekalian, bayangkan bila kita tidak berhasil menyepakati bahasa, maka Kongres hari ini di ruang belakang sana ada begitu banyak kotak penerjemah. Ada yang berbicara dengan bahasa Sumbawa, ada yang bicara dengan bahasa Jawa, ada yang bicara dengan bahasa Sunda. Hari ini kita menganggap itu sebagai sesuatu yang take it for granted. Ini adalah kunci mengapa di Republik ini sekarang punya keperasaan persatuan. Sehebat-hebatnya konflik, ketika duduk satu meja, pihak berkonflik tidak butuh penerjemah untuk membahas masalahnya. Di tempat lain, pakai penerjemah, dan bahasa apa yang digunakan di situ adalah materi konflik tambahan. Kita tidak. Platform ini jangan dianggap sepele. Tapi yang saya ingin bahas bukan di sana. Yang dibahas adalah bagaimana ke depan. 76 tahun sebagai negara, dan kita perhatikan sekarang lebih dari 2 dekade kita menjalani proses demokratisasi. Tadi kita sudah mendengar tentang tantangan ke depan, sekaligus juga kita mendengar tentang problematika hari ini. Saya ingin barangkali berbagi harapan bahwa kami yang kemudian aktivisnya menjadi alumni kami, untuk memandang peran di Indonesia tidak dibatasi hanya sektor politik dan pemerintahan. Politik bisa diartikan luas. Kalau pemerintahan jelas sempit, partai jelas sempit, ada kriterianya. Kalau bicara tentang politik itu sangat besar, luas. Tidak hanya yang berada di dalam partai politik, tidak hanya yang berada dalam ormas, tidak hanya yang berada di dalam pemerintahan. Nah, saya berharap kita memandang ini sebagai persoalan lebih luas. Kenapa? Karena ini sebagai sebuah wadah berkumpulnya para alumni yang insya Allah akan bisa ikut mewarnai wadah asalnya, yaitu kami. Besar harapan bahwa rute perjalanan dari para alumni kami mengambil juga rute yang perkembangannya makin pesat. Bapak sekalian, perkembangan sektor ekonomi, pasar itu mengalami perkembangan yang luar biasa pesat. Pertumbuhannya amat besar, skalanya belum terlihat batasnya. Agak berbeda dengan di dalam wilayah politik. Kuotanya ada. Di dalam politik kuotanya ada. Bapak Ibu sekalian, yang disebut sebagai jalur-jalur tadi digambarkan dalam presentasi sebelumnya tentang organisasi kemahasiswaan mensuplai pemimpin. Lalu di situ lihat, ya provinsi di Indonesia itu ya 34. Anggota DPR itu ya 575, presiden itu ya 1. Wali kota itu ya 1, titik. Tapi begitu masuk sektor perekonomian, banyak hal baru yang 10 tahun tidak ada. Bukalapak itu nggak ada 10 tahun lalu. Kita bicara tentang begitu banyak sektor berkembang pesat tanpa dulu pernah terbayangkan ada. Nah, organisasi kemahasiswaan, menurut saya sebagai orang muda, dia bicara ke depan. Kalau bicara ke depan, kita lihat di mana letak sektor yang memiliki ruang pertumbuhan yang belum terlihat batasnya. Dan ruang ini adalah ruang yang terbuka pesat. Sayangnya, begitu banyak alumni dari aktivis kemahasiswaan itu memilih tidak mengambil rute ini, mengambil rute lain. Rute lain mana? Rute tradisional di dalam partisipasi politik. Dan efeknya, sekarang kita mulai menyaksikan begitu banyak mereka yang akhirnya masuki sektor politik tidak memiliki basis pengalaman, pengetahuan, keterlibatan di dalam gerakan masyarakat. Kenapa? Karena masa muda dengan masa matang, kita perhatikan di masa matang masuk wilayah politik, tapi masa muda tidak pernah terlibat dalam gerakan apapun. Sehingga ketersambungan dengan persoalan yang ada di masyarakat, keterikatan emosional dengan denyut masalah yang ada di masyarakat itu amat rendah.
Dan teman-teman sekalian, terutama bagi yang sekarang alumni relatif muda dan yang baru saja selesai dari masa aktif di kampus, akan ketemu dengan tantangan tidak sederhana. Menjadi aktivis mahasiswa itu penuh dengan tepuk tangan, penuh dengan tepuk tangan, penuh dengan pujian, penuh dengan tanda kehormatan sebagai pejuang muda. Tapi masa selesai mahasiswa itu rute sunyi, senyap, minim tepuk tangan. Minim tepuk tangan. Di situ letak tantangan besar. Karena itu sebagai keluarga alumni perlu memikirkan secara serius fase pasca mahasiswa. Pasca mahasiswa. Karena di situ kemudian begitu masuk ke sektor non-politik praktis, maka masuk ke dalam tempat-tempat sunyi. Seorang akuntan, tokoh gerakan mahasiswa, begitu selesai masuk perusahaan akuntansi, bikin jasa akuntansi, apa yang terjadi? Dia tidak lagi ketemu tepuk tangan, dia tidak lagi ketemu dengan kemampuan menggerakkan. Tapi pribadi-pribadi yang tabah, tekun, tuntas akan sanggup melewati rute sunyi, tapi mendaki, terjal. Ketika kemudian 10 tahun, 15 tahun kemudian mengambil kunci-kunci utama untuk bisa menentukan arah dari sektornya, dahsyat dampaknya. Dahsyat dampaknya. Sekarang boleh kita lihat bermunculan mantan aktivis di sektor perekonomian. Banyak yang dulunya startup kecil, sekarang raksasa bisa mewarnai. Yang masuk dalam sektor perekonomian yang dulu menjadi pemula bawahan, tahan sampai ke puncak dan kemudian mengambil keputusan-keputusan besar. Saya perhatikan sekalian, siklus dari elit ini akan mengalami transisi. Bila dulu jalur tradisional adalah jalur aktivis ini harus dipertahankan. Tapi antara aktivis sampai dengan mereka berkiprah itu ada rute bermacam-macam. Rute ekonomi, rute tradisional politik, dan rute sosial. Ini menurut saya perlu dapat perhatian yang agak serius. Kenapa? Saya ingin garis bawahi sekalian, teman-teman yang saya hormati, karena kompetitor dari para aktivis-aktivis sekarang ini bukan antar kampus, bukan antar ormas. Itu garisnya itu bukan antar kampus, antar ormas, tapi berjejer alumni Melbourne, alumni Sydney, alumni Tokyo, alumni Amerika, alumni Eropa. Mereka tidak kalah aktif, tapi dengan caranya sendiri. Jadi, bila yang berada di sektor-sektor yang berada di jalur tradisional tidak secara serius melihat rute-rute baru untuk menuju kepada peran di bidang perpolitikan, maka ada potensi kita yang terutama berada di dalam jalur aktivis tradisional makin hari makin kecil perannya. Ini harus dijaga justru dengan kemauan untuk berani masuk ke dalam sektor-sektor baru. Karena itu kalau melihat catatan perjalanan seorang aktivis, jangan hanya lihat catatan perjalanan di masa mereka berada di kampus, tapi justru penentunya adalah 15 tahun pasca kampus. Itu masa paling menentukan tektok ke depannya seperti apa. Karena begitu usia 40-an ke depan, pada saat itulah usia matang. Ini menurut saya perlu dapat perhatian amat serius dari keluarga alumni. Karena rute ini harus dipertahankan untuk bisa berperan. Karena alumni bukan saja untuk bernostalgia atas peran masa lalu. Alumni berperan untuk memastikan bahwa rekrutmen anak-anak berpotensi kepemimpinan di masa belia itu bisa menghasilkan kesempatan bagi mereka berperan pada saat mereka matang sebagai tokoh-tokoh masyarakat. Dan inilah yang saya rasa perlu kita perhatikan sama-sama. Nah, Bapak-Ibu sekalian saya hormati para alumni kami, bagi kita di Pemprov DKI Jakarta, saya ingin tambahkan terkait dengan itu.
Dalam kenyataannya, masalah-masalah besar yang dihadapi oleh masyarakat banyak yang bermula dari perkotaan. Banyak benar perkotaan. Perkotaan ke depan akan menjadi lebih dominan. Di tahun 2009, lebih banyak penduduk Indonesia tinggal di kota daripada di desa. Itu mulai tahun 2009. Diproyeksikan di tahun 2050, 70% penduduk dunia akan berada di perkotaan. Karena itulah pengelolaan dari sebuah perkotaan, keputusan-keputusan di perkotaan itu sangat besar dampaknya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat satu masalah terbesar yang dihadapi umat manusia adalah masalah lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup itu lebih tepatnya adalah masalah yang diciptakan oleh orang kota. Karena polusi itu terjadinya di perkotaan, kemudian perusakan lingkungan itu mayoritas terjadinya di perkotaan, dan dampaknya dirasakan oleh seluruh dunia. Artinya, ini butir kedua, artinya keseriusan untuk memasok pemimpin-pemimpin generasi baru untuk menyelesaikan persoalan yang terkait perkotaan adalah kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak. Ini dirasakan di seluruh dunia. Begitu banyak urusan di level nasional, eksekusinya adalah di level kota. Ini fakta yang sekarang dihadapi. Ketika kita bicara pandemi saja, di mana pandemi ini paling banyak berada? Paling banyak di wilayah perkotaan, di tempat yang mobilitasnya tinggi. Itu sebabnya teman-teman semua, kalau kita perhatikan di dunia ini ada pertemuan G20. Sekarang G20 itu sebelum G20 ketemu ada namanya C20. C20 itu siapa? Maaf, U20. U20 ini apa? Urban 20. Ini adalah pertemuan tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin urban di 20 negara. Karena apapun yang dibahas oleh kepala negara, ujungnya yang eksekusi adalah pemimpin-pemimpin urban di negara-negara itu. Ini tren penting yang harus diantisipasi. Dan ketika kita berbicara tentang memberikan pengaruh untuk perubahan masyarakat, kemajuan masyarakat, jangan hanya dibayangkan segalanya berada di level nasional. Pada ujungnya justru berada di tingkat eksekusi, utamanya di mana? Di wilayah perkotaan. Bukan berarti pedesaan tidak penting, tetapi tempat yang mengalami transformasi amat cepat itu adalah kawasan perkotaan. Dan ini yang harus menjadi perhatian penting untuk kita ke depan. Dan yang ketiga, kita akan masuk di masa depan ini situasi yang tidak mungkin menghindar, kompetensi meritokrasi. Ini adalah era yang pasti masuk di situ, inevitable, tidak bisa dihindari. Dan ketika kita bicara tentang meritokrasi, kompetensi, tidak ada pilihan kecuali serius mengembangkannya di usia belia. Jadi bagi keluarga alumni perlu sekali untuk secara serius mengirimkan pesan kepada adik-adiknya para aktivis. Jangan sampai seorang aktivis, seorang tokoh mahasiswa tidak memiliki core competence yang membuat dia secara spesifik memiliki kinerja yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak semua dari keputusan itu hanya mengandalkan kepada exercise intelektual. Sebagian akan membutuhkan kemampuan technical skill. Dan technical skill ini harus dikuasai, harus dipahami. Ini agak beda dengan kalau kita bicara aktivis. Zaman-zaman dulu kita aktivis ini banyak diskusi. Dan kalau diskusi itu makin sulit dipahami pidatonya, berarti makin cerdas yang bicara gitu. Ini kan zaman mahasiswa ini makin susah kosakatanya, berarti makin banyak bacaannya. Walaupun yang ngomong belum tentu paham juga dengan apa yang dia katakan, tapi yang dengerin juga nggak berani tanya gitu. Karena ekosistemnya adalah ekosistem uber intelektual, situasi di mana kita sedang belajar dengan kenikmatan untuk membaca begitu banyak bacaan yang belum tentu kita bisa mencerna dan mengartikulasikan dengan baik. Jadi kita pernah ngobrol tuh, Bang Fahri, kalau kita mahasiswa ini ngomong biar kelihatan lebih intelektual itu H2O 250 cc
suhu 80 derajat, kemudian dengan kafein 40%. Itu kan keren betul. Cuma mau bilang secangkir kopi panas gitu. Tapi begitu artikulasinya technical rumit begitu, ini top betul bacaannya itu. Nah, Bapak sekalian, ke depan kita perlu betul-betul mendorong untuk bisa down to earth and technicality. Tidak bisa tidak, karena kompetisi akan mengandalkan kepada meritokrasi, tidak ada pilihan, dan dengan sendirinya maka kompetensi itu menjadi penting. Jadi teman-teman, para peserta kongres yang saya hormati, 3 barangkali pesan utama yang saya sampaikan dalam kesempatan pada pagi hari ini. Pertama adalah bahwa kita menyaksikan rute-rute baru untuk berada di jalur kepemimpinan masyarakat, dan sebagian dari rute baru itu bukanlah rute tradisional. Rute baru ini melihat perkembangan perekonomian pasar, ini rute yang sangat besar. Tadi banyak diceritakan bagaimana pasar mempengaruhi proses politik. Kita ini kepengen mantan aktivis itu pegang raksasa perekonomian di sini. Kemampuan pengelolaan bisnisnya tinggi, tapi hatinya ada di dalam gerakan masyarakat. Kalau itu kita bisa miliki, dahsyat. Jangan sampai terbalik. Mereka yang berada di tokoh-tokoh pengambil keputusan yang punya kemampuan menggerakkan besar, tapi hatinya tidak pernah berada di dalam gerakan kemasyarakatan. Yang kedua adalah urban yang akan menguat, urban yang akan membesar, dan wilayah urban yang tidak boleh dilewatkan. Kemudian yang ketiga adalah mengenai meritokrasi dan kompetensi. Ini tantangan ke depan yang harus kita antisipasi sama-sama. Demikian dari kami. Kurang lebih mohon dimaafkan. Selamat Kongres, semoga semua lancar, dan insya Allah kepemimpinan akan terus bisa ditumbuh kembangkan lewat kami dan lewat alumni kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.